Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita seru nih hari ini dari CNN ya. Ahok siap menangkan Anies jika diusung PDIP di Pilgub Jakarta 2024. Dari CNN hari Rabu hari ini ya, 14 Agustus ya, jam 5 sore lewat 12. Ini ada gambar Ahok pakai peci, kacamata, sebelah kanannya adalah Anies pakai peci juga. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku siap mendukung Anies Baswedan jika bekas calon presiden di Pilpres 2024 itu didukung partainya maju di pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta. Wah, ini seru ini ya. Akhirnya luluh juga PDIP meskipun bukan kader PDIP. Anies didukung ya, mungkin Anies masuk jadi kader PDIP mungkin ya. Ahok menyatakan bahwa PDIP merupakan partai pelopor yang menyaratkan disiplin kepada setiap kader. Artinya kata Ahok, dia harus taat dan patuh terhadap setiap keputusan partai. Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor PDIP itu adalah disiplin. Disiplin berorganisasi. Apapun keputusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar, kata Ahok di kantor pusat partainya Rabu. Wah, ini seru ini. Ya. Kita tunggu ya. Jadi akan berhadapan siapa nih ini akan berhadapan Ridwan Kamil ya, melawan Anies. Anies Baswedan diduga bakal jadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bakal gabung PDIP jadi kader. Hasto bicara peluang merahkan Anies Baswedan jelang pilkada 3 jam lalu. Wah, Detik News gimana nih? Masih ada harapan ya. Nggak tamat rupanya Anies ya, meskipun ditinggalkan oleh PKS, ditinggalkan oleh Nasdem, ditinggalkan oleh PKB. Tiga-tiga itu mendukung Anies jadi Pilpres setelah mereka dapat suara banyak gara-gara dukung Anies di Pilpres 14 Februari. Ya, tahun 2012. Sekarang mereka meninggalkan Anies berjalan sendirian. Akhirnya diambil Anies sama PDIP ya. Hasto bicara peluang merahkan Anies Baswedan jelang pilkada. Rabu 14 Agustus 2024 jam 8:20. Yang nulis Kurniawan Fadilah, Sekjen Hasto PDIP. Hasto Kristianto bicara peluang untuk memerahkan ya, dalam tanda petik Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Dia menyebut PDIP masih mencermati terkait kans mendukung Anies. Ya, Anies itu kan survei nomor 1 ya. Habis itu Ahok yang jauh di bawah Ahok adalah Ridwan Kamil. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk pilkada DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam itu mencoba diatur-atur, kata Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP Menteng Jakarta Pusat. Dia menjawab pertanyaan soal peluang untuk memerahkan Anies. Hasto juga melihat adanya cara-cara yang dipakai untuk mengkondisikan daerah-daerah tertentu di dalam pilkada kali ini. Dia mengatakan masih terus membuka komunikasi dengan berbagai partai. Kalau bisa calonnya ini jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai, maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Masa kita nggak belajar dari saudara kita? Kurang apa loyalitasnya? Akhirnya dikerjai juga. Maksudnya Jokowi ya, masa kita nggak belajar dari saudara kita? Kurang apa loyalitasnya? Akhirnya dikerjai juga. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga bicara tentang peluang PDIP usung
Anies Baswedan di Pilgub DKI. Dia bilang PDIP menganut sistem mempelopori kader internal lebih dulu ketimbang orang luar. Tapi semuanya bisa diatur. Ahok bicara peluang PDIP usung Anies. Tidak mungkin selama kader siap. Maksudnya apa? Tidak mungkin selama kader siap. Ya bisa diatur. PDIP juga orangnya pragmatis kan. Tidak mungkin selama kader siap. Saya kira untuk orang luar baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu di PDIP. Ya paling yang siap ya Ahok kader PDIP. Tapi kan semuanya tergantung Megawati ya. Kalau Megawati, Anies saja yang maju jadi calon gubernur Jakarta. Ya Ahok mau nggak mau dukung ya. Dia menjelaskan setiap kader PDIP masih mengalami pelatihan dan pendidikan mengenai ideologi marxisme atau pemikiran yang dimiliki Bung Karno. Dengan begitu dia meyakini PDIP tentu akan memprioritaskan kader terbaiknya untuk didukungnya. Jadi kita tuh yang saya tahu PDI Perjuangan tidak mungkin ya mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Oh gitu maksudnya. Ya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya. Ahok pun nggak menampik jika diminta maju untuk Pilgub. Emang maunya dia. Sebab kata dia selama hal tersebut menjadi tugas partai harus dilakukan oleh seluruh kader. Ya namanya juga Ahok. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya dijebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada yang kerja.